Episode 78. Johnny mengetuk pintu ruangan Alex dengan perlahan. Tok tok tok. Masuk saja Pak John. Kami di dalam. Bawa saja makanannya kemari. Pinta Jenny. Dia tidak bisa bangun dari tempatnya karena posisi Alex yang seperti itu. Johnny masuk membawa nampan berisi 2 mangkok, 1 sup iga dan 1 lagi pentol pedas. Johnny juga membawakan jus jeruk teh jasmine hangat. Sekretaris itu baru pertama kali melihat atasannya yang manja dengan istri kecilnya itu. Johnny tersenyum canggung melihat kemesraan mereka. Terima kasih ya Pak, sampean bisa istirahat. Biar bayi besar ini saya yang ngurus. Jenny memerintahkan Johnny untuk istirahat saja. Sayang, kok bayi besar sih? Kesal Alex dengan suara lucunya. Johnny segera keluar, tidak mau mengganggu si bos yang lagi asik bermesraan itu. Ternyata Nona Jenny yang berhasil menaklukkan harimau Sumatera itu. Syukurlah. Paling tidak dia sudah jarang marah-marah seperti dulu lagi. Gumam Johnny yang masih tersenyum bahagia. Jenny menyuapi Alex dengan telaten. Tapi Alex tergiur dengan pentol pedas di dekat Jenny. Sayang, mau itu sepertinya enak. Mata Alex berbinar melihat tampilan merah menggoda pentol tersebut. Tapi ini pedas Bi. Kamu masih sakit itu. Jenny memperingati Alex untuk tidak makan pedas. Tapi Alex yang memang sudah tergiur tidak peduli dengan peringatan Jenny. Dia mengambil garpu dan mengambil sebuah pentol pedas yang mantul. Mata Alex berbinar merasakan sensasi yang luar biasa di mulutnya. Alex mengambil lagi dan lagi. Jenny yang tidak terima Alex mengambil makanannya. Jadi ikut makan sekalian. Tidak ada cara menyuapi Alex lagi. Tapi sekarang mereka malah merebut pentol tersebut seperti anak kecil. Sayang, aku seperti remaja seusia kamu saja. Berebut pentol. Tapi seru ya. Alex tertawa bahagia. Melupakan kalau saat ini dia sakit. Jenny sampai sore di kantor itu. Menemani Alex bekerja. Tapi bukannya menemani, dia malah mengganggunya. Jenny tiduran di sofa depan meja Alex. Membuat Alex tidak fokus. Malah memperhatikan tingkah istrinya yang lucu. Sayang, aku kok tidak fokus kerja ya? Melihat kamu di sana. Pengennya tak makan sekarang. Gemes Alex. Oh, yang benar. Apa tidak mau coba sensasi baru Hubi? Bersinta di ruang kerja. Jenny ingin mengerjai Alex. Dia yakin Alex tidak akan melakukannya. Dengan nakal, istri kecilnya itu malah mendekatinya. Dan duduk di meja kerja Alex. Meraba dada Alex yang hanya terbalut ke meja itu saja. Kucing mana coba yang tidak tergoda kalau ada tikus di depan mata? Alex menarik tubuh Jenny hingga jatuh di pangkuannya. Alex yang sudah tergoda itu langsung menyambar bir polos yang sudah menjadi candunya. Jenny membalasnya dan mengalungkan tangannya di leher Alex. Tangan satunya meremas rambut hitam Alex. Alex segera menekan tombol kunci pintu dengan remote serta mengaktifkan mode kedap suara di ruangan tersebut. Tangan Alex mulai nakal, membuat kancing ke meja seragam Jenny. Lalu mengangkat istrinya itu di meja kerja tersebut. Sayang, ini makin besar, padat dan berisi. Aku suka. Tapi Jenny malah memejamkan matanya dan sudah mengeluarkan suara merdunya. Sore itu Alex menuruti ide sang istri yang menginginkan sensasi bersinta di kantor. Alex menggoyangnya di meja kerja tersebut.
Suara mereka untung tidak sampai di luar. Dua sejoli itu bermandikan peluh di sana. Ah sayang, kenapa semakin hari rasanya semakin nagih. Sayang sempit. Alex terus menggoyangkan pinggulnya di depan Jenny. Dia dalam posisi berdiri dan istrinya duduk di tepi meja. Wow, luar biasa. Aku keluar. Alex mengeluarkan semuanya di rah XX Jenny. Alex memeriksakan kekacauan yang disebabkan tadi dan menelpon Ronald yang sudah kembali sejam yang lalu. Ron, pesankan pakaian untuk Jenny. Kasihan bajunya lusuh karena menjagaku. Pinta Alex. Iya, menjaga tapi plus-plus. Jawab Ronald sambil berjalan keluar menuruti permintaan atasannya. Di bawah, banyak karyawan yang sudah menyelesaikan pekerjaannya dan menggosip, terutama yang hari ini sedang viral. Ronald yang mendengarnya langsung mendekati departemen yang kebetulan dia lewati. Maaf semuanya, ini jam kantor. Tidak baik kalian membicarakan bos kalian, apalagi yang tidak benar. Asal kalian tahu, Mr. Daniel sudah menikah, jadi wajar saja kalau istri beliau ke sini. Karena Mr. Daniel sedang sakit. Di sini tidak ada sugar baby atau sugar daddy. Mengerti? Mr. Daniel memang menikah dengan gadis belia, tapi asal kalian tahu saja, dia memang pantas menjadi istri Tuan Daniel. Kalau masih ada yang membicarakan mereka, lebih baik angkat kaki dari sini, ucap tugas Ronald. Satu lagi, berlian yang kita pamerkan di London tempo hari adalah hasil karya Nona Bos. Kalau kalian masih bergosip lagi, coba tengok apa kalian sudah lebih baik dari Nona Jennifer. Camkan itu. Ronald langsung pergi dari sana menuju butik tepat di seberang jalan. Para karyawan yang tadi antusias membicarakan pasangan suami istri, atasan mereka langsung cekap. Bungkam tak bersuara. Mereka kembali ke bilik masing-masing dan mengerjakan pekerjaan yang tersisa sambil menunggu jam pulang. Kepala departemen juga membagikan video pernyataan Ronald ke departemen lainnya supaya mereka tidak termakan omongan dan gosip murahan itu. Manajer personalnya juga mengusut dari mana sumber gosip beredar. Sampai akhirnya tertuju ke satu nama, yaitu Jessica, anak magang dari Universitas Alexander. Manajer memanggil Jessica ke ruangannya. Apa maksud kamu membuat gosip miring tentang Tuan Daniel? Tanya manajer dengan geram. Maaf Pak, saya tidak membuat gosip, tapi saya melihat sendiri Tuan Daniel masuk ke lift sambil memeluk gadis remaja anak SMA pula. Jawab Jessica membela diri. Apa yang aneh dengan hal itu? Banyak karyawan yang saling berpelukan dengan pacarnya. Bahkan saya sering memergoki mereka, malah berziuman di lorong. Tapi tidak menjadi viral seperti ini. Marah manajer. Tapi beliau atasan dan umur mereka terpaut jauh. Mereka itu baru 18 tahun. Bela Jessica lagi. Karena kamu sudah mencemarkan nama CEO sekaligus pemilik perusahaan ini, saya akan memberhentikan magang kamu tanpa ada nilai. Geram manajer. Karena dari tadi Jessica tidak mau minta maaf, tapi malah ngeyel. Pak, tidak bisa begitu. Bapak tidak boleh mencabut magang saya. Nanti akan saya laporkan ke Om David. Asal Bapak tahu, saya ini calon istri Daniel. Dan calon istri mana yang terima kalau diselingkuhi dengan wanita lain, bahkan masih sekolah? Hihihi. Jessica mencari alasan yang tepat, bahkan berbohong kalau dia calon istri Alex. Episode 79. Manajer juga kaget mendengar pernyataan Jessica.
Sementara asisten Ronald bilang kalau gadis SMA itu istri Alex. Anda yakin? Manajer memastikan. Iya Pak, yakin. Kalau perlu kita ke tempat tua Daniel. Tantang Jessica. Dia berharap dalam hati. Kalau manajer percaya dan takut menemui Alex. Tapi dugaannya salah. Sang manajer beranjak dari tempat duduknya dan membawa Jessica ke lantai teratas. Jessica deg-degan tak karuan. Ternyata manajer itu tidak mempan dengan gertakannya dan membawa Jessica menemui Alex. Di ruangan Alex, Ronald sudah menyerahkan satu set pakaian Jenny. Jenny segera mandi dan mengganti pakaiannya dengan sebuah dress sederhana sesuai umurnya. Manajer mengetuk pintu ruangan tersebut. Di dalam sana juga masih ada Ronald yang berbincang dengan Alex. Masuk. Alex mempersilahkan mereka masuk. Maaf tuan, kami mengganggu, ucap manajer. Ronald memperhatikan suara saudara Jenny tersebut. Tuan, saya sudah menemukan si penyebar gosip tentang tuan hari ini, kata manajer. Pecat saja, jawab singkat Alex yang tidak memperhatikan ke arah mereka. Karena itu adalah pekerjaan personalia dan HRD. Saya sudah memutuskan magangnya. Tapi tuan, Nona ini mengaku kalau dia adalah calon istri Anda, jawab manajer. Alex mendongak dan Ronald malah tertawa geli. Calon istri lu bilang? Jawab Alex yang meninggikan suaranya. Sejak kapan kamu menjadi calon istri saya? Tanya Alex dengan suara tinggi. Maaf mas, memang benar kan? Bukannya om dan tante sudah menjodohkan kita sejak dulu? Aksi nekat Jessica mengundang tawa Ronald. Hal itu bertepatan dengan Jenny yang keluar dari kamar rahasia dengan dress pilihan Ronald tadi. Jenny berdiri di dekat sofa dan melihat bagaimana Alex menghadapi si ular kadut itu. Tunangan, maaf, saya sama sekali tidak mengenal Anda. Dan bagaimana bisa kita dijodohkan? Asal Anda tahu, saya sudah beristri. Mana mungkin orang tua saya menjodohkan kita, sedang mereka tahu kalau saya sudah menikah, ucap Alex. Tapi mas, Jessica masih tetap mengelak. Kamu keluarkan saja dia, dan jangan bernilai untuk magangnya. Saya tidak mau ada tikus di perusahaan saya, tegas Alex. Sayang sini. Panggil Alex ke Jenny yang masih berdiri di dekat sofa. Mereka semua menoleh ke arah Jenny yang sangat cantik dengan dress itu, meski tanpa polesan apapun. Kenalkan, ini Jennifer istri saya. Seharusnya Anda tahu dan mengenal dia. Alex memperkenalkan Jenny sebagai istrinya. Jessica sangat kaget mendengar pernyataan Alex. Sementara Ronald dan manajer malah menatap Jenny dengan kagum. Tidak, dasar anak sialan durhaka. Berani-beraninya lu menikam gue dari belakang dan merebut gebetan gue, sialan. Jessica mendekati Jenny dan ingin menamparnya. Tapi dengan sigap Alex menantangkan Jessica dan menghempaskannya dengan kasar. Jangan pernah menyentuh istri saya dengan tangan kotoran Anda itu. Ron, usir perempuan ini dan blacklist namanya di semua perusahaan yang menerima magang. Marah Alex. Dasar pengecut, beraninya dengan wanita. Hah? Jenny, gue pastikan lu akan mendapat balasannya. Gue dan nyokap tidak akan pernah membiarkan kalian bahagia, teriak Jessica. Ronald dan manajer tadi menarik paksa tangan Jessica dan membawanya turun. Mereka menghempaskan tubuh Jessica di lobi kantor. Disaksikan ratusan karyawan yang hendak pulang. Satpam bawa perempuan pembuat onar ini keluar
Dan jangan pernah biarkan dia datang ke sini lagi. Dan untuk kalian semua, lihat dia, jadikan dia sebagai contoh yang tidak baik. Perempuan ini adalah si penyebar gosip miring tadi. Dan dia juga mengaku sebagai calon istri Tuan Daniel. Padahal istri Tuan Daniel adalah adik kandungnya sendiri. Jadi jangan pernah hiraukan kata-kata busuk yang keluar dari mulutnya, tegas Ronald. Kini satpam yang mengurusnya sampai Jessica benar-benar sudah keluar dari sana. Oh, ternyata dia iri dengan adiknya yang lebih dipilih Tuan Daniel. Memang Tuan Daniel tidak bisa ditebak. Bisik-bisik karyawan yang masih di sana. Alex dan Jenny tak lama kemudian juga keluar. Alex menggandeng tangan istrinya erat, melewati karyawan yang masih heboh di lobi, dan langsung menuju ke tempat parkir khusus. Wah, itu adiknya si anak magang. Ya jelas saja bos kita memilih dia. Lihat mana cantik banget dan alami. Dia sederhana dan natural. Beda dari wanita-wanita yang selama ini mencari Pak Alex. Kasakusuk suara dari karyawan Alex. Gue setuju kalau Mr. Daniel dengan gadis itu. Mereka cocok. Ternyata selera Tuan Daniel itu yang polos dan alami seperti itu. Tahu begitu gue tidak usah ribet pakai make up mahal. Celoteh salah satu karyawan juga. Suara yang lainnya. Jenny sangat malu karena wajah dan status dia sudah diketahui oleh hampir semua karyawan Alex. Aku malu. Untung tadi tidak memakai baju sekolah. Dan Kak Jessica pasti akan membalas dendam, ucap Jenny. Istriku ini kan hebat dan kuat. Tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Istriku maunya bagaimana? Suami bisa mewujudkannya. Mau dia dikirim ke Afrika atau penjara, tuan suami bisa melakukannya, jawab Alex narsis. Sombong. Biarkan saja, biar bagaimanapun juga dia adalah kakakku. Kalau bisa kita menyadarkannya, tidak memakai kekerasan. Tapi nanti kalau sudah terpaksa kita bisa menggunakan cara yang kasar, ucap Jenny. Alex menyandarkan kepala Jenny di bahunya. Kamu harus cerita padaku, apa-apa yang kamu hadapi di luar. Jangan dipendam dan diselesaikan sendiri. Aku tahu kamu kuat, tapi sebagai suami, aku akan lebih merasa bangga kalau bisa membantu istriku menyelesaikan masalahnya, kata Alex. Iya Bi, aku akan cerita padamu apa saja kegiatanku di luar. Oh iya, tadi waktu berangkat ke sini, motorku dikejar sekitar 5-6 motor. Jenny bercerita pada Alex tentang motor yang mengejarnya tadi. Siapa mereka? Apa geng motor musuh kamu? Heran Alex. Bukan. Mereka tidak akan main keroyokan seperti ini. Biasanya cuma nantang di sirkuit. Tapi ini beda. Bahkan aku belum pernah mengenalnya sama sekali, jawab Jenny. Oke, aku akan cari tahu siapa mereka. Untuk sementara kamu jangan menggunakan motor dulu. Apalagi ke sekolah. Aku takut peristiwa tadi terulang lagi. Dan bagaimana tadi ujian terakhir serta sidang perceraian Papa dan Mama Yolanda? Tanya Alex. Alhamdulillah lancar Bi. Baik ujian maupun sidang Papa. Dan aku mau punya adik dari Papa dan Bunda. Sekarang Bunda hamil. Jenny bercerita. Oh iya, berarti om atau tante anak kita sepantaran dong nanti umurnya, kata Alex. Tapi ini kan belum isi Bi. Jadi ya tidak seumuran lah, elak Jenny. Siapa tahu sedang on the way. Aku kan rajin mau menabur benihnya, bisik Alex. Sontak pinggangnya sakit karena cubitan Jenny. Tuan, nyonya jangan di sini dong sayang-sayangnya.
dan jadi pengen. Ronald mulai mengganggu keseruan atasannya itu.